Pak Anies untuk kemudian mempertahankan kekuatan politiknya pasca pemilu 2024 ini, maka dia mesti harus membentuk satu entitas politik yang dipandang perlu secara politik kuat kekuatannya kan? Tadi, ya. Iya. Jumpa lagi teman-teman sekalian bersama dengan kami Pemuda Awam di Respon Populer. Ngomong kocak tentunya. Bung Ahmad, siap. Aduh, ini saya kurang begitu apakah kemudian ini faktor cahaya lampu, faktor cahaya atau sama kemudian emang masnya cahayanya yang terlalu berlebihan. Cahaya lampu aja. Karena baru maghrib kan. Jadi begini Mas, kembali lagi kita bicara tentang fakta-fakta politik lah, ya. Belakangan kemudian banyak sekali kita temukan bertaburan di media-media sosial itu, dorongan politik kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai presiden atau apa nih? Untuk kan tentu tahun 2029 masih lama ya. Cuman untuk tetap mempertahankan eksistensi politiknya itu, ya kan, familiarnya di tengah masyarakat itu, misalnya popularitas dia, itu dengan kemudian solusinya membentuk ormas, gitu. Memang ini saya kira itu satu hal yang perlu juga karena Pak Anies tidak bisa cuman mengandalkan jalan sendirian begitu saja tanpa ada basis yang real gitu loh. Atau cuman hanya bisa menjadi pembicara di forum-forum diskusi misalnya. Saya kira itu tidak kurang begitu mengikat secara politik tentu kan? Enggak, kurang begitu berpengaruh. Tapi ini dari masyarakat atau dari masyarakat banyak loh, orang banyak loh. Artinya ini pendukung-pendukung Anies tentunya pasca pemilu kemarin kan? Pasca berarti mereka harapkan untuk membuat ormas ini Pak Anies sebagai pemimpinnya di situ. Iya, dan tentu. Maksudnya mereka mendorong Pak Anies ini biar tetap Pak Anies ini mempertahankan eksistensi politiknya, pengaruh politiknya itu loh. Biar Pak Anies ini jangan lenyap begitu kan? Kita tahu lah gitu. Betapa banyak tokoh-tokoh di Republik ini ketika kemudian pasca itu hilang, Pak. Ya? Paling lama itu setahun hilang. Apalagi ketika kemudian tidak terikat secara politik, Pak. Kecuali ente punya entitas politik. Apalagi Pak Anies ini kan nggak punya parpol kan ya. Dia nggak punya entitas politik. Kenapa nggak bikin parpol aja selain justru itu diusulkan dia mesti harus membentuk ormas. Entah kemudian ini menjadi embryonal daripada partai politik yang akan nantinya dibentuk atau kemudian tidak. Gitu. Tapi kemudian orang mendorong Pak Anies, yuk kemon bentuk ormas untuk apa? Mempertahankan eksistensi politik Anda begitu. Nah, mereka mendorong Pak Anies itu pada jalur itu dan saya kira memang tepat juga begitu loh. Pak Anies jika memang sense politiknya itu masih tetap ada untuk mau menjadi kandidat salah satu di Pilpres periode yang akan datang, saya kira memang harus membentuk satu komunitas politik yang memang itu secara politik dipandang perlu dan dipandang kuat kan, gitu diperhitungkan secara politik. Tapi kalau punya basis yang jelas ya. Tapi kalau Pak Anies cuman hanya bisa mengandalkan diri sebagai seorang YouTuber katakanlah, yang menyampaikan pesan-pesan akademiknya melalui channel-channelnya misalnya, menghadiri forum-forum diskusi misalnya sebagai seorang panelis misal, atau menyiarkan pikiran-pikirannya lewat media-media nasional misalnya, saya kira ini kurang begitu kemudian terikat secara politik gitu. Dan akan punah juga begitu jika kemudian tidak terikat. Lambat laun bakalan kemudian hilang dari peredaran dan kita tahu ya partai politik akan kemudian memilih kadernya sendiri gitu ya kan? Itu udah pasti ya. Pasti. Lo semua ini punya kepentingan untuk kekuasaan, Pak. Untuk berkuasa kan. Ya mana mungkin lo masa kok Anies mulu yang mau kita calonkan. Emang kita partai politik yang basis pokoknya adalah pengkaderan, kok masa kita nggak bisa mencalonkan kader kita? Ya percuma dong. Kita rekrut, kita bina bertahun-tahun lamanya, pada akhirnya kita cuma bisa ngusul orang lain kan. Dan saya kira partai politik punya ego itu. Walaupun kemudian pada akhirnya nanti akan berkoalisi, tapi kan dalam koalisi itu kan orang mengejar adalah kepentingan. Kita lihat saja bagaimana kemudian Anies berkoalisi dengan PKB, pasca pemilunya PKB malah justru kemudian berkoalisi dengan Prabowo kan. Artinya orang kepentingan semua di situ. Dan Pak Anies untuk kemudian mempertahankan kekuatan politiknya pasca pemilu 2024 ini, maka dia mesti harus membentuk satu entitas politik yang dipandang perlu secara politik kuat
kekuatannya kan? Tadi, ya. Iya. Sehingga kembali lagi dia mengajak banyak pihak untuk bergabung bersamanya kan? Yuk kemong sini. Dan ketika kemudian itu dibentuk mulai sejak hari ini sampai 2029, saya kira itu pengaruhnya besar sekali. Dan Pak Anies akan kembali eksis di sana. Apalagi kemudian PT 20% sudah dihilangkan. Jalankan, ya kan? Mahkamah Konstitusi sudah menghapus ambang batas pencalonan presiden. Itu lebih kemudian berpeluang lagi bagi Anies Baswedan tanpa harus melalui partai politik. Bisa dorong oleh ormas. Yes, melalui ormas. Bisa melalui ormas yang dia bentuk, lalu kemudian ya dia menjadi kandidat salah satu di sana. Karena ini Pak, sepanjang demokrasi kita, pemilu kita itu yang disasar adalah pangsa pasar Pak. Ya kan, suara terbanyak. Sedangkan Anies ini punya, bukan saja Jakarta kan. Justru itu, yuk apa ya, fans apa ya kan, anak-anak apa kan, anak-anak apa ini ya harus diikat secara entitas politik. Untuk apa? Untuk merawat kebesaran nama Anies Baswedan dan juga kemudian popularitas yang sudah memang dibentuk dari sejak lama ini harus tetap dipertahankan hingga sampai pada kemudian hari lagi saat momentum hadir ya tampil di situ sebagai salah satu kandidat diantaranya. Saya kira mesti harus begitu, ketimbang harus berjalan sendiri, tidak terikat secara politik kepada entitas politik tertentu, misalnya partai politik lah. Karena sepanjang ini kan orang kemudian menduga, asik ini pilkada DKI ini kemudian Anies akan apakah masuk PDIP ataukah kemudian tidak? Menarik nih. Anies akan berkoalisi dengan Ahok. Dan kita menemukan kan pilkada DKI kemarin itu adalah pilkada yang fenomenal, yang menyatukan dua kandidat pilkada pada tahun 2017 yang memecah belah bangsa di sana itu, DKI Jakarta itu menyatukannya kembali dan berkoalisi di pilkada 2024. Dan kandidatnya menang pula. Dan ini kita tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah efek kan. Dan kita menemukan bahwa fans atau anak-anak ABA dan juga Ahokers ini kemudian menyatu menjadi satu di sana kan. Ya, anak ABA dan kemudian Ahokers gitu ya. Kemudian bergabung dalam satu kepentingan bersama di Pilgub DKI Jakarta kemarin itu. Nah, jadi kekuatan politik ini misalnya, ya Anies jangan membiarkan begitu jalan saja, karena kita tidak bisa menjaminkan bahwa ini akan selalu menyatu, akan selalu seperti ini terus sampai kemudian tahun. Iya, sepanjang 5 tahun lama itu kan? Lama Pak. Kita tidak bisa menjaminkan hal itu, Pak. Ya kan? Itu bakalan berubah. Karena iman politik orang ini Pak, ini bukan keimanan kepada yang maha kuasa, bukan, atau keimanan kepada seorang nabi, bukan. Ini iman politik. Ini iman politik. Punya kepentingan semuanya di sana. Semuanya adalah tentang kepentingan, dan orang akan kemudian bisa saja membubarkan diri dalam satu koalisi dan bisa membentuk satu koalisi lagi atas dasar kepentingan yang sama, Pak. Ya kan? Kita bagi-bagi kuenya adil. Yes, nggak bisa memungkiri hal itu. Dan saya kira Pak Anies kan melihat hal itu dari jarak yang begitu dekat. Dan rekan politiknya yang bersama dengan dia menggandeng tangan dia, ya kan, melawan satu sistem yang dianggap dia adalah dolim misalnya, yang harus dirubah, ditransformasikan. Tapi justru pada pasca bagaimana hasilnya? Koalisi dibentuk, semua atas dasar kepentingan, Pak. Ya kan? Seperti itu. Jadi memang yang kita inginkan, dan ini menjadi sesuatu yang sebetulnya dinanti-nantikan, Pak. Apakah kemudian Anies akan membentuk satu ormas yang akan kemudian mengintegrasikan seluruh anak-anak ABA ini misalnya, pecinta-pecintanya ini di dalam satu ormas itu secara politik, ataukah justru kemudian Pak Anies akan selalu secara independen berjalan sendiri terus, dan kemudian dari satu forum ke forum yang lain hanya cuman menjadi seorang panelis di sana, ataukah kemudian menjadi seorang kreator dan menyampaikan pesan-pesan akademiknya, pesan-pesan briliannya lewat kanal-kanal yang dia punya, gitu misalnya. Nah, jadi ini sesuatu yang kemudian akan dinanti-nantikan, dan ya kita menantikan hal itu karena ini sesuatu yang menarik untuk disimak dari aspek politik nasional kita kan. Nah, dorongan itu sudah ada berbagai kalangan kan. Banyak sekali. Tapi sampai dengan detik ini kan belum direspon langsung oleh Pak Anies. Ya, sampai sekarang kan belum. Makanya saya bilang, apakah memang ini dia masih pertimbangan
dipertimbangkan ataukah dia nggak mau bikin? Justru itu yang saya bilang. Ini menarik untuk disimak, Pak. Kita menantikan kejutan ini kan. Apakah betul Pak Anies akan nantinya bangkit dengan satu keinginan membentuk ormas? Akan bangkit mendeklarasikan satu entitas politik tertentu? Ataukah justru kemudian Anies tetap menjadi Anies dengan posisi independen untuk selalu mengisi dan bergerak secara politik itu dari satu forum ke forum yang lain saja untuk membentuk tingkat popularitasnya dan mempertahankan tingkat popularitasnya begitu. Jadi ini tentu satu hal yang perlu dan kita nantikan Pak Bung Ahmad. Atau gitu. Memang dia mau untuk langsung bikin parpol atau gimana? Ya, nggak langsung semerta-merta Pak. Banyak partai politik dia muncul itu dari mulai pembentukan ormas dulu kan. Iya banyak, kita lihat bagaimana Gelora muncul, ada Garbinya misalnya ya kan. Begitupun misalnya Nasdem dahulu kan punya ormas itu apa namanya tuh saya lupa gitu. Partai-partai yang lain juga kemudian kan punya itu semua entitas-entitas politik, embrional politik itu sebelum itu. Nah, dan saya kira ini kesempatan terbaik bagi Pak Anies ataupun bagi siapa. Besok ini kan potensial generasi Indonesia akan maju tanpa mesti harus didorong oleh partai politik ya. Tanpa mesti harus direkomendasikan oleh gitu. Partai politik akan sendirinya bersandar ketika kemudian dia melihat ada kekuatan politik yang bisa berpeluang menang di situ. Ya partai politik dia bakalan mikir begitu, Bos. Ya, orang kepentingan yang dicari. Ya, mustahil ketika dia tidak memandang perlu soal masalah kepentingan loh. Kita mustahil itu. Tak bisa dipercaya itu omongan partai-partai politik itu. Ini keras ini, Pak. Jadi ini satu kesempatan besar untuk Pak Anies ya. Tentu. Kalau dia nggak sambut ini berarti kita hak yakin bahwa pasti tenggelam. Jadi sekarang yang kita mesti lakukan adalah kita nantikan momentum itu kapan akan terjadi. Apakah kemudian akan tercipta fenomena politik itu ataukah justru kemudian tidak? Sebaliknya. Seperti itu. Seharusnya lebih cepat lebih bagus. itu sebetulnya lagi sedang diamati oleh pakar-pakar politik sekalipun gitu ya. Lagi sedang dinanti-nantikan oleh semua golongan gitu loh. Apakah kemudian akan berending seperti itu, akan lebih cepat, ataukah justru kemudian 1-2 tahun menjelang proses itu akan berlangsung baru kemudian ormas itu tercipta di sana. Nah, jadi saya kira demikian. Bung, seperti itu dulu percakapan kita pada kesempatan kali ini dan kita menanti keputusan Pak Anies ya. Kita menantikan Pak Anies, kejutan dari Pak Anies. Ya. Seperti itu, teman-teman sekalian, silakan tuangkan pikiran teman-teman sekalian, pendapat rekan-rekan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.